Dan saya hari ini ingin bersama-sama mengajak Anda merenungkan soal apakah jiwa kita itu jiwa yang berbahagia atau tidak. Saya itu punya satu karunia, ilmu menerawang. Orang itu lagi bahagia atau lagi stres. Suatu ketika ada pernikahan di gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta, Tomang. Sepasang kekasih yang mau diberkati pernikahannya, tetapi bukan saya yang melakukan penyelidikan kanonik. Kalau pengantin itu kan sebelum nikah wajib ada penyelidikan kanonik. Ya. Kalau saya yang mengkanonik calon pengantin, aku biasanya agak detail. Detail sampai saya sangat yakin bahwa mereka ini memang boleh nikah secara hukum, tidak ada halangan apapun, dan memang mereka itu mantep, bahagia masuk dalam pernikahan. Selama 22 tahun aku jadi romo, sudah sukses membatalkan 6 calon pengantin. Yang ketahuan bahwa mereka sebetulnya nggak pengen nikah, ya. Misalnya nikah hanya karena untuk bayar utang maminya. Jadi sebetulnya dia punya pacar, tetapi karena maminya punya utang, maka lalu dia putusin pacarnya, lalu dia nikah sama anak orang kaya itu. Sedangkan dia nggak kenal sama sekali dan nggak cinta sama sekali. Ya tetap punya anak, bisa berhubungan badan malam itu, hamil, punya anak, tetap. Tapi sebetulnya ya itu kena halangan pernikahan. Mengapa? Karena dalam pernikahan kan biasanya ditanya 3 kalimat. Apakah Anda ingin melangsungkan pernikahan ini dengan tulus dan bebas hati? Nah, harus dijawab yes I do. Maka ketika yes I do-nya itu diucapkan dengan palsu, maka janji pernikahannya juga palsu. Jadi maka perkawinannya itu dinyatakan batal, anulasi. Maka menurut saya kita bisa melihat sejauh mana kita bahagia atau tidak itu dalam berbagai peristiwa. Nah, yang pernikahan di gereja MBK tadi, Maria Bunda Karmel, ini si calon istrinya gembira, dari raut wajahnya itu happy. Tapi si cowoknya itu mecucu. Mungkin kalau di film Doraemon itu tokohnya Suneo dan siapa satu lagi tuh, Giant ya. Yang kayaknya bawaannya marah-marah mulu, kayaknya nggak ada kata-kata yang lembut baik dari mulut mereka. Ya. Lalu saya melihat gelagat nggak baik, kok ini kayaknya pengantin pria kok unhappy ya, sedangkan pengantin wanitanya oke. Maka saya setelah pernikahan langsung saya kasih catatan di lembar penyelidikan kanonik yang dibuat oleh Romo siapa, tapi saya sebagai imam peneguh pernikahan boleh membuat catatan. Saya kok merasa pengantin pria kurang bahagia memasuki pernikahan ini. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Itu catatan saya. Dan betul setelah 3 hari si cewek telepon saya sambil nangis. Romo, dia sudah kabur Romo ke Surabaya. Lah Surabaya larinya. Ternyata lelaki Surabaya, ya. Tapi ya sudah entah siapa itu saya juga nggak tahu lah, nggak kenal juga. Tetapi buat saya bisa melihat ini orang tidak bahagia. Ya. Kadangkala dari raut wajah kita ini, ya, kan bisa kelihatan. Ada orang yang raut wajahnya itu bibirnya itu letter U beneran, smiling gitu ya. Tapi ada yang poker face itu yang U-nya kebalik. Jadi kayaknya dia dipenuhi keruwetan, persoalan terus gitu ya. Nah, saya kira hari ini kita ingin bersama-sama untuk merenungkan dan merefleksikan
Sejauh mana kita ini sudah sungguh menjadi pribadi yang bahagia. Saya ingin kutipkan beberapa ayat yang cukup menyentak saya ketika ngomong soal kebahagiaan. Ayat pertama saya ambil yang singkat-singkat saja ya. Jangan memuji seorang bahagia sebelum ia mati. Itu dari kitab Sirak bab 11. Jangan memuji seseorang bahagia sebelum dia mati. Ya. Karena nampaknya hidup itu up and down. Kadang bahagia, kadang stres, kadang dapat rejeki, kadang terlibat pinjol, ya, pinjaman online. Sekarang pinjaman online di Indonesia ngeri sebetulnya. Ya. Kadang kita dipuji orang, kadang kita difitnah habis-habisan. Ya. Jadi kebahagiaan kita tuh kayaknya masih sementara, up and down kehidupan kita. Maka kalimat kitab Sirak ini baik untuk kita renungkan. Jangan kita memuji seseorang bahagia sebelum ia mati. Pernah dongeng kisah seekor kuda dari saya tuh, yang petani miskin punya satu kuda. Lalu tetangga-tetangga orang kaya karena kudanya banyak. Maka yang bahagia itu yang orang kaya. Si miskin tidak bahagia, itu menurut teori kita. Ingat pesan tadi bacaan kitab suci yang saya bacakan, jangan menyebut seorang bahagia sebelum dia mati. Nah, tiba-tiba kudanya si miskin kabur ke hutan, jadi dia makin miskin. Maka tetangga-tetangga yang orang kaya itu datang ke tempat Pak Tani untuk mengucapkan bela sungkawa. Aduh Pak Tani, kasihan ya Mas, makin miskin, kuda satu-satunya hilang ke hutan. Apa jawaban Pak Tani? Pak, Ibu, nasib baik, nasib buruk siapa tahu. Nah, ternyata kuda yang kabur ke hutan belantara itu adalah kuda cewek yang cakep. Maka di hutan ketemu 10 kuda liar. Wah, namanya dongeng ya kan? Dikejar-kejar 10 kuda liar, saking takutnya tuh kuda cewek balik lagi nyari perlindungan ke kandangnya Pak Tani. Pak Tani ngelihat ada 11 kuda masuk, dia segera tutup kandang dia sekarang jadi orang kaya punya 11 kuda. Tetangga-tetangga datang lagi ingin mengucapkan profisiat. Aduh Pak Tani selamat ya, sekarang Pak Tani jadi orang kaya punya 11 kuda. Pak Tani tidak sombong, dia tidak berkata iya sekarang aku sudah sukses gitu enggak. Dia punya kalimat yang tetap konsisten. Bu, Pak, nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu. Anaknya yang kecil, anak lelakinya ngelihat bapaknya punya kuda baru, dia pengen tunggangin tuh kuda. Menjinakkan kuda liar itu. Dia naik kuda, terus akhirnya pelanting, beletak. Kakinya patah, jatuh dia. Tetangga-tetangga besuk lagi, aduh Pak Tani sedih ya anaknya kakinya patah. Pak Tani tetap menjawab, nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu. Tentara kerajaan datang, pengumuman. Anak-anak lelaki yang sehat wajib militer perang melawan kerajaan tetangga, yang sakit tidak usah. Maka anaknya Pak Tani lolos dari wajib militer, sedangkan anak tetangga diangkut dan mungkin ada bahaya mati. Maka tetangga-tetangga nangis ketemu Pak Tani. Aduh Pak Tani seneng ya anaknya tetap di rumah, anak kami diangkut untuk perang. Pak Tani tetap menjawab, nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu. Ibu bapak, aku bisa cerita sampai jam 3 siang tentang nasib baik, nasib buruk, nasib baik, nasib buruk. Itulah hidup kita. Ya. Kalau kita lihat kerutan-kerutan di wajah kita, mungkin karena itu faktor umur ya, kita bisa berkerut-kerut. Tetapi kata orang ini juga buah dari perjalanan hidup kita yang kita pasti pernah melewati jatuh bangunnya kehidupan. Maka tidak ada orang yang 100% bahagia dalam hidupnya, enggak ada. Tapi tidak juga
ada orang yang merana, menderita 100% dalam hidupnya. Cuma kitab Sirach ini memberi nasihat, nanti matinya kita bagaimana, itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Ya. Ibu saya baru meninggal 30 hari yang lalu. Ya. Saya tahu betul bagaimana perjuangan ibu bapak saya, nggak punya duit buat makan besok, itu saya tahu betul. Karena seumur hidup saya itu dulu ya setelah jadi romo aja saya minum susu sebetulnya. Ya, di pastoran ada susu di meja makan pastoran. Tapi sejak kecil itu minumnya air tajin ya. Zaman dulu kan air tajin ya. Dari beras itu ya. Dan nasi garam itu menjadi makanan rutin ya. Kalau Bapak jualan kacang hijau di Rumah Sakit Umum Tangerang laku dagangannya, maka bapak saya pulang itu dagunya naik, nengteng kantong kresek. Isinya apa? Sate ayam 25 tusuk untuk 5 anak. Tapi kalau dagangannya tidak laku, maka bapak saya jalannya nunduk, lalu gulung koran pos kota. Zaman dulu ada koran pos kota ya. Itu digulung-gulung lalu jalannya nunduk sedih karena tidak bisa membawakan anak-anaknya makanan enak. Jadi saya ngerti betul bagaimana bapak ibu saya berjuang. Kontrak sana, kontrak sini ya. Dan kontrakannya ngeri-ngeri ya. Belakang kuburan. Di mana orang gak mau kontrak di situ, bapak saya kontrak di situ. Karena memang itu yang murah. Maka sampai sekarang ini saya nggak takut setan. Kenapa? Karena ya sejak kecil pulang malam sendirian itu biasa ya. Saya nggak takut setan. Ya. Diusir karena nunggak kontrakan. Kontrakannya di mana? Di dalam komplek Rumah Sakit Kusta Sintanala Tangerang. Jadi tempat kontrakannya aneh-aneh. Di mana orang nggak mau deket-deket penyakit kusta. Bapak ibu saya malah kontrak rumah bertetangga dengan orang kusta. Yang cukur rambut saya ini orang kusta waktu saya kecil. Jadi kepala saya kan tangannya keriting begini ya. Ya, Mas Parji namanya tukang cukur saya, sekarang udah sakit, kemarin minggu lalu masih saya kunjungin, kurus kering, tapi dia senang sekali ketika saya kunjungin ke rumahnya. Romo Yus yang sering masuk YouTube datang ke rumah penderita kusta. Dia senang sekali gitu. Lalu kontrakan terakhir itu di atas sungai yang kotor. Di belakang airport Soekarno-Hatta itu ada sungai yang kotor pada zaman itu. Saya itu mandi nggak pernah di kamar mandi zaman saya kecil ya. Mandinya ya di sungai itu. Maka kalau saya wajahnya agak butek-butek dikit ya. Ya itu sebetulnya karena masa kecilnya ya mandinya begitu gitu. Jadi ibu saya kalau udah sore jam 5 itu tinggal teriak. 1, 2, hitungan ketiga harus sudah nyebur di sungai. Kalau enggak disabetin, itu gaya pendidikan orang tua zaman dulu. Kan orang tua zaman dulu kan berhak menyiksa anak. Orang tua zaman sekarang, Anda ngomel dengan keras saja ya. Itu katanya dikenai pasal verbal abuse loh. Jadi ada sekolah yang menuntut orang tua karena verbal abuse kepada anaknya. Lah orang tua kan bisa nyaut, anak-anak gue yang kasih makan saya mau disabetin, mau diomelin itu suka-suka orang tua. Mungkin gaya pendidikan zaman dulu ya begitu. Nah tapi itulah perjuangan ibu saya sakit sedemikian rupa. Keluar masuk rumah sakit bisa sebulan sekali. Ya. Kadang-kala kesepian karena anak cucunya sibuk kesana kemari. Tapi saya kira pada hari-hari terakhir nih Ibu Cun paling sering datang ke kamar ibu saya ya. Ngajarin macam-macam. Karena kadang-kala kalau udah saya bilangin susah, saya harus pakai orang lain. Nah Ibu Cun ini kan kata-katanya mulutnya bernas ya, penuh kuasa dan penuh kebijaksanaan sebagai orang tua juga.
Bu, udah jangan ngomelin pembantu terus ya. Pembantu zaman sekarang main handphone itu biasa. Karena ibu saya suka uring-uringan kalau ngelihat pembantunya habis beresin rumah, dia duduk pegang handphone. Diomelin karena dianggap main handphone ya. Zaman sudah berubah ya. Tapi pada akhirnya menurut saya ya oke sakit meninggalnya, tetapi saya kira ibu saya ya meninggal dari dunia ini dengan bahagia. Karena yang mimpin misa aja sekali misa itu bisa 20 romo ya, bucun banyak ya. 20 uskup ikut mimpin misa. Coba kalau Anda nanti meninggal, cari romo aja susah loh. Satu aja susah nyari romo. Ini ibu saya meninggal itu 3 hari berturut-turut, romonya 20, 15, 20, 15. Ya. Artinya ya karena anaknya romo. Ya. Maka buat saya hari kebahagiaan kita itu nanti dibuktikan pada akhir hidup kita. Jangan selalu kita berpikir bahwa yang sekarang kita hadapi ini selamanya. Kalau lagi stres, Anda jangan berpikir stres Anda selamanya. Ya. Kalau lagi bahagia juga belum tentu kebahagiaan kita selamanya. Nah, ada ayat lain. Muka yang berseri-seri merupakan tanda hati bahagia. Muka yang berseri-seri merupakan tanda hati bahagia. Dulu ada seorang ustadz terkenal. Dulu ya, sekarang udah gak terlalu terkenal. Namanya A.A. Gim. Ya. Zaman itu, waduh saya juga ngefans tuh. Dengerin manajemen kolbunya dia, saya dengerin, kasetnya saya beli gitu ya. Itu dia banyak fansnya tuh, ibu-ibu ngefans sama dia. Yang jemaah-jemaahnya tuh banyak sekali. Waktu istrinya masih satu. Teh siapa waktu itu ya, istri Teh Rini, Teh Nini ya. Teh Celup, Teh Tehan. Tapi ketika dia mulai punya istri kedua, Teh Desi atau Teh siapa namanya itu ya. Itu langsung fansnya bubar ya. Lalu mulai sekarang politik dan sebagainya. Tapi dulu ketika beliau lagi bagus-bagus ya, saya dengerin khotbahnya yang bagus yang masih saya ingat sampai sekarang. Apa yang keluar dari raut wajah dan mulut kita ini sebetulnya adalah cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Lalu dia memperumpamakan mulut kita ini kayak teko, wajah kita ini kayak teko sebetulnya. Ya, apa yang keluar dari mulut teko itu tergantung isi tekonya apa. Kalau isi tekonya itu kopi pahit yang hitam warnanya, maka ketika dikeluarkan, keluarnya juga pahit dan hitam. Tapi kalau dalam teko itu isinya air bening yang dingin, ya, ketika kita keluarkan maka lalu yang keluar adalah sesuatu yang adem dan dingin. Maka saudara-saudari, jangan terlalu banyak ngomel-ngomel, mencucu, nyinyir. Ya, kan ada orang yang punya hobi ngomongnya itu jelek ya. Sehingga lalu kita tahu langsung, oh dia hatinya sedang susah, hatinya sedang hitam pekat. Maka lalu yang keluar itu ya yang pahit-pahit seperti itu. Maka wajah yang berseri merupakan tanda hati bahagia. Tapi kita juga gak bisa menjadi manusia yang pura-pura bahagia. Gak bisa. Saya itu selalu curiga sama orang yang mulutnya terlalu manis. Aduh Romo Yus cakep banget ya. Khotbahnya bagus sekali. Aduh saya dengerin khotbahnya Romo Yus gak bosen-bosen deh pokoknya. Makin dia puji-puji saya, makin saya menyingkir jauh ya. Kenapa? Kalau terlalu manis tuh tanda-tanda apa ya? Dibuat-buat lalu ujung-ujungnya palsu sebetulnya. Ya, jadi wajar saja, tapi buat saya wajah yang berseri itu ya mudah-mudahan itu keluar otentik dari batin kita. Ya,
Ini penting untuk kita renungkan. Berikutnya, hidup bahagia hanya berlangsung sejumlah hari terbatas, sedangkan nama yang baik tinggal untuk selama-lamanya. Hari bahagia itu terbatas, ya. Anda menang lotre, wah terbatas hari bahagianya. Saya lulus ujian, terbatas hari bahagianya. Saya sebagai direktur Samadi, pusat pastoral Samadi, saya bahagia nih sekarang. Tapi juga saya tahu terbatas. Bisa pindah bulan Agustus besok, saya tutup opera komedi selesai. Ya. Saya ganti pindah ke tempat tugas yang lain. Jadi hari bahagia itu pun bisa terbatas sebetulnya. Ya. Tetapi nama yang baik itu berlangsung, nama yang baik itu selama-lamanya, ya, tinggal untuk selama-lamanya. Kalau saya matinya bagus, maka nama baik itu selama-lamanya. Tapi kalau saya matinya kurang bagus, maka yang bagus-bagus dari kita itu tidak akan diingat orang. Dan mungkin orang juga akan malu kenal sama kita. Kalau saya matinya lagi mimpin misa misalnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kayak Romo Hariliong kena serangan jantung kan. Waktu itu beliau sudah kesini belum? Habis serangan jantung. Ya, semoga dia bertobat soal makanan. Ya. Tapi udah ke Surabaya, waduh bahaya itu. Saya bilang, Liong lu habis serangan jantung ke Surabaya. Bahaya itu tadi ajak makan enak terus itu di Surabaya, saya bilang begitu. Terus kalau saya matinya lagi misa, waduh itu pasti bikin heboh. Pasti bikin heboh. Netizen saya yang jumlahnya puluhan ribu pasti nangis, wah, sedih. Ya. Keluarga saya sedih. Tetapi saya yakin kematian itu kematian yang bagus. Mati lagi mimpin misa. Buat seorang Romo itu kematian yang bagus. Pasti saya akan langsung jadi cover majalah Hidup. Imam yang baik itu telah pergi. Wah, kalau saya matinya bagus. Anda juga ngelayat saya semangat. Ayo kita charter pesawat, Bindoman ngelayat ke Jakarta misalnya. Kalau saya matinya bagus Bapak Ibu, ya kan? Uskup juga khotbah gitu pasti akan semangat. Aduh Romo Yus ini imam yang saya andalkan. Ya, Keuskupan Agung Jakarta itu banyak melakukan ini itu karena Romo Yus. Inilah imam saya yang setia. Wah, kalau saya begitu matinya. Tapi kalau saya matinya lagi pijet. Kalau di Jakarta itu ada tempat pijet namanya Mangga Besar, ya kan? Matinya di Mangga Besar, pijet dengan tidak sehelai benang pun. Romo kok matinya di panti pijet, ya kan? Anda juga ngomongin saya, ya pernah sih datang, cuma gue lupa kapan ya datangnya ya. Bu Ervina juga ya nggak usah ke Jakarta lah, nggak usah, ya kan? Berat-beratin di ongkos, ya kan? Kalau saya matinya jelek, kebaikan-kebaikan saya dilupakan orang. Tapi saya kira Bucun akan tetap setia. Saya matinya bagus atau jelek dia pasti datang. Kalau Bucun nggak datang, saya yang datengin dia. Ya. Ini yang saya maksud bahwa nama yang baik itu ya, kebahagiaan itu sementara yang kita punya ya. Tapi ternyata nama yang baik bukan cari nama pengen pamer ya, bukan ya. Tetapi hidup kita baik, perbuatan sama orang juga baik, nggak jahat-jahatin orang, ya nggak nipu orang, mau berkorban buat orang lain. Itu menurut saya itu hal yang baik ya, yang nanti akan menjadi legacy, warisan buat kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bahagia ya?
Mungkin mulai dari yang kecil-kecil dan yang ringan dulu ya. Sebelum sampai ke kebahagiaan rohani ya. Menurut saya yang paling ringan itu begini. Kalau Anda ingin menjadi pribadi yang bahagia, pakailah prinsip nikmatilah hic et nunc Anda. Hic et nunc itu bahasa Latin. Tapi bahasa Inggrisnya itu here and now. Hic et nunc bahasa Latin, bahasa Inggrisnya here and now, di sini dan saat ini. Kalau Anda mau jadi pribadi yang bahagia, nikmatilah kekinian Anda. Detik ini Anda lagi dengerin khotbahnya Romo Yus, nikmatilah Romo Yus sedang bercerita dan berkhotbah. Kalau Anda duduk di ruangan ini, di Katedral Surabaya ini, tapi tiba-tiba Anda ingat, aduh kompor tadi belum dimatiin kayaknya tuh di rumah. Badan Anda di sini tapi pikirannya ke kompor yang di rumah, percayalah sama saya, Anda duduk di sini tidak bahagia. You akan sibuk ngelihat jam tangan. Ini Romo khotbahnya lama bener, ya kan? Gak berhenti-berhenti. Atau tiba-tiba ingat, aduh brankas belum ditutup. Ada emas batangan 5 kilo. Nanti kalau si Inem masuk bagaimana? Maka kita mulai resah, kita mulai gelisah dengan sesuatu yang tidak ada di sini. Ya. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, berbahagialah dengan anak Anda apapun adanya dia. Jangan punya hobi membandingkan anak Anda dengan anak orang lain. Ya. Ketika kita mulai membandingkan anak Anda dengan anak orang lain, pada titik itulah kita mulai menjadi uring-uringan dan tidak bahagia. Anaknya misalnya kurang pinter, agak-agak on gitu, ya. Sedangkan anak orang lain kok nilainya bagus, 90, 100, 90, 100 ya. Tetapi anak saya kok remedial terus ya. Tolong jangan diomelin terus anak seperti itu. Belum tentu yang masa sekolahnya nilainya jeblok itu akan bisa sukses masa depannya. Anda mau tahu saya ranking berapa di sekolah? Dulu kelas SMP 8A sampai 8E. 8A itu tuh anak-anak pinter, jenius. 8B setengah pinter, 8C itu rata-rata biasa, 8D setengah on, 8E yang on dijadiin 1. Nakal on dijadiin 1, 8E. Maka guru kalau masuk ke kelas 8A itu bawaannya itu seneng ke kelas 8A. Karena ngajarin apapun muridnya cepat ngerti. Sedangkan kalau di 8E bawaannya emosi itu guru. Bawaannya di penghapus mau terbang aja ya kan. Biasanya yang bodoh-bodoh dan nakal kan duduk di belakang nih. Kayak sekarang nih ceritanya nih. Guru ini kan bawaannya mau lempar penghapus saja. Ya. Ribut, berisik, ngomong sendiri, sikat sama guru, beletak. Pak kok hebat sih Pak, kena jarak jauh. Kata muridnya, lah iyalah aku sudah jadi guru 20 tahun, udah biasa ngincer kepala murid. Maksud saya dikumpulin jadi satu, guru emosi di sana. Saya dari wajahnya ini kelas mana? 8A atau 8E? F, parah dong kalau F Pak. Di luar sekolah dong kalau 8F. Saya ranking 35 dari 36 di kelas 8E. Wah. Jadi orang yang Anda undang ke Surabaya ini itu ya super on dulu masa kecil ya. Tapi dulu ya. Tetapi kok bisa selesai SMP, SMA, sarjana filsafat, bakalaureat teologi, ambil S2 teologi di Filipina, kok selesai ya. Kalau punya pikir, Pak bukan itu Pak yang harus dibanggain, enggak. Saya enggak terlalu bangga dengan hal itu. Cuma maksud saya cuma berpikir tentang kalau Anda punya anak ya, diomelin terus karena kebodohannya saat ini.
kita kan nggak pernah tahu tuh anak itu jadi apa nantinya. Ya, anak agak nakal kita omelin. Kadangkala anak yang nakal itu kreatif dan nanti menemukan caranya sendiri, resilient menghadapi aneka macam tantangan kehidupan. Anda nggak boleh ngomelin kenapa? Karena ada hasil penelitian dari Boston University. Ya, jadi ini valid penelitiannya. Bahwa tingkat kepandaian anak atau tingkat intelektualitas anak itu ternyata nurun dari faktor genetik orang tua. Jadi kalau saya suka terima curhat anak-anak sekolah ya, yang diomelin terus sama orang tuanya, lalu saya hibur mereka, tenang ya. Kalau kamu diomelin papa mama karena kamu nilai kamu jelek, kamu tanya dulu sama papa mama, papa mama jangan marah dulu. Menurut Boston University, aku bodoh karena faktor genetik orang tua. Tolong tunjukkan rapot kalian berdua, siapa tahu ada di antara papa mama salah satu bodoh. Sehingga itu nurun ke aku. Ya, kalau kita jujur juga kita dulu belum tentu sekolahnya pintar-pintar amat lah ya. Dulu dapat 60 aja udah puji Tuhan, haleluya. Tapi sekarang ini istilahnya itu KKM ya. KKM murid-murid zaman sekarang itu ada yang 75, ada yang 78. Jadi kalau di bawah itu remedial. Menurut saya guru zaman sekarang kejam juga loh. Masa remed 75, 74, 72 itu remedial. Kalau kita dulu kan 60 udah beres gitu ya. Maka buat saya jangan membandingkan ya. Membandingkan apa yang Anda punya dengan yang orang lain punya. Ya. Aduh, rumah aku kok kecil ya. Sedangkan rumah orang lain kok gede-gede. Kok ada ya orang bisa punya uang segitu banyak. Sedangkan aku buat makan besok aja itu susah. Karunia saya yang kedua Bapak Ibu, selain menerawang orang itu bahagia atau tidak ya. Karunia saya yang kedua itu adalah menerawang penghasilan orang. Kalau Anda di sini sebentar. Oh, Anda penghasilannya 20 koma. Ya. Tanggal 20 udah koma maksud saya. Maka kalau kita ngelihat kok aku naik kendaraan umum terus sedangkan orang lain bisa punya mobil banyak. Ya. Kita akan tidak bahagia ketika kita membandingkan apa yang kita punya. Kok suami orang lain kalau ulang tahun bisa ngasih istrinya hadiah berlian, tas Louis Vuitton, Hermes atau apapun lah yang merek-merek yang kayak istrinya Rafael Alun punya itu ya. Itu kan mahal-mahal ya kan. Kok ada orang bisa punya koleksi tas mahal-mahal sedemikian rupa. Sedangkan aku ini tas kresek. Ya. Kalaupun bukan tas kresek kayak tas KW lah ya. Tas KW gitu. Ketika kita mulai sibuk membandingkan, percayalah pada titik itu mulai tidak bahagia. Suami-suami, kalau you mulai membandingkan istri Anda dengan orang lain, aduh udah mulai tidak bahagia. Dulu istri yang Anda nikahi itu bentuknya push. Tapi setelah sekian puluh tahun nikah sama Anda, kok makin abstrak gitu ya. Itu karena kebanyakan nemenin makan Anda malam-malam. Sehingga lalu dianya gemuk ya. Ketika mulai membandingkan dengan sekretaris Anda, wah Anda mulai kurang bahagia. Maka saya kira kunci dari kebahagiaan itu adalah stop untuk membanding-bandingkan. Kalau mau membandingkan lebih baik kita nengok ke bawah. Kalau kita nengok ke bawah hati akan bersyukur bahwa kita dikaruniai apa yang kita punya. Ya. Tetapi setelah bersyukur, you akan nolong berbuat kasih. Ya. Kalau orang nengoknya ke atas terus, dia akan merasa jadi orang miskin terus. Tapi ketika dia nengok ke bawah, oh ada orang yang lebih susah daripada aku. Saya baru nonton di Kick Andy beberapa hari yang lalu ya. Itu ada lelaki ya, bapak-bapak, dia jualan apa gitu ya. Orang miskin juga gitu. Ya, lalu dia ngelihat ada nenek-nenek itu ngemis. Nenek-nenek itu ngemis.
Terus ditanyain rumahnya di mana, dia anterin ke kampung itu. Ini siapa kok ada nenek-nenek berumur 84 tahun, ini kok ngemis terlunta-lunta di pinggir jalan seperti ini. Ini keluarganya yang mana? Jadi mas-mas ini mencoba mengembalikan nenek ini kembali ke keluarganya. Lalu dijelaskan oleh Pak RT, nenek itu sebatang kara, tidak punya anak, tidak punya keluarga. Maka lalu dia terlunta-lunta di pinggir jalan seperti itu. Lalu akhirnya nenek itu dibawa ke rumah keluarga mereka. Si suami, si mas ini minta izin sama istrinya, lalu walaupun mereka hidupnya susah, gubuknya juga enggak bagus, itu akhirnya diterima, dimandiin, dimasakin yang anget-anget, dirawat baik-baik lukanya. Lalu suatu ketika nenek ini kesaksian di Kick Andy, pasti sudah sudah diobservasi, udah diteliti pasti. Lalu ditepuk-tepuk si mas ini, terima kasih ya mas, ya nak, terima kasih ya nak. Nanti kamu akan mendapat apa yang tidak pernah kamu dapat. Nanti kamu akan pergi ke tempat yang mungkin kamu tidak terpikir untuk pergi ke sana. Ditepuk-tepuk gitu. Nah suami istri ini udah berapa tahun nikah gak punya anak. Ya, karena apa? Suaminya lelaki ini cerita dia di King Andy itu karena kelemahan seksualitas si suaminya. Jadi tidak bisa menghamili istrinya. Lalu akhirnya mereka punya anak 3 sesudah itu. Lalu omanya meninggal, jadi nenek itu meninggal. Lalu akhirnya mereka punya anak 3. Lalu jualan mereka, akhirnya kenalan sama siapa, jualan apa gitu ya, makin maju. Dia bisa berangkat umroh, naik haji, pergi jauh, dan itu dialami. Bayangkan ketika kalau kita hidup itu selalu nengok ke atas, tidak nengok ke bawah, ada orang yang jauh lebih susah daripada kita, mungkin si mas dan istrinya itu tidak akan nolong si nenek tua itu. Dan mungkin juga ya dia tidak ditepuk-tepuk oleh nenek itu. Suatu hari nanti kamu akan mendapat apa yang tidak bisa kamu dapat. Itu kan kalimatnya sangat spesifik ya. Bukan pesan yang biasa, kalau yang biasa basa-basi kan terima kasih ya, semoga kamu dibalas oleh Tuhan kebaikannya. Itu kan umum. Tapi ini kalimatnya itu spesifik, kamu akan mendapat apa yang tidak kamu dapat dan kamu akan pergi ke tempat yang kamu tidak bisa pergi. Nah saudara-saudari, bukan kita hanya mau berharap pahala dari Tuhan, bukan. Kalau kita berbuat baik jangan juga pakai prinsip do ut des. Do ut des itu bahasa Latin. Aku memberi supaya kamu memberi. Itu do ut des. Ya. Jadi sama Tuhan kita bisa jadi begitu. Aku berbuat baik, ya, aku rajin doa, aku rajin nyumbang donasi supaya berkatnya nanti balik ke aku berlipat kali lipat. Saya pernah kebaktian di sebuah ekumene kantor ya, Natalan. Wah, setelah kan kalau gaya ekumene itu kolektenya kan maju ya, jadi kantongnya taruh depan satu persatu maju. Nah, jadi yang nggak kolekte kan malu kalau nggak maju ya kan, jadi mereka maju satu persatu. Terus habis itu ada doa persembahan yang mimpin bapak-bapak. Doa persembahannya itu begini isinya, saya masih ingat sekali. Dia bilang begini, ya Bapak yang penuh kasih, kami sudah memberikan sebagian kecil dari yang kami terima dalam hidup ini. Balaslah ya Tuhan berlipat, berlipat dan berlipat kali lipat. Saya dengerin itu sambil jidat saya mengkerit gitu. Kok doanya bener gak ya kayak gitu doanya? Saya mikir gitu. Kan dia sudah ngaku, aku telah memberikan sebagian kecil yang telah engkau berikan kepadaku. Ngaku kan sebagian kecil. Ya. Tapi ketika kita minta sama Tuhan, balaslah berlipat dan berlipat, berlipat kali lipat. Suatu hari ada simposium tentang bagaimana agama-agama itu mengatur keuangan. Nah, setiap agama hadir. Yang pertama maju itu agama Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Pak Kiai, Pak Ustadz itu.
Di dalam Islam setiap jemaah itu harus menyumbangkan 2,5% penghasilannya untuk zakat. Wah, itulah peraturan agama kami. Wah, tepuk tangan. Jadi dalam Islam ada 2,5%. Setelah itu yang maju adalah gereja Protestan, Pak Pendeta. Shalom, wah, shalom. Di dalam Protestan lebih tinggi, bukan 2,5% lagi, tapi persepuluhan, 10% harus diberikan untuk gereja, untuk Tuhan. Padahal untuk dapur pendetanya juga bisa, ya kan? Ya. Nah, jadi merasa lebih tinggi nih 10%. Habis itu yang presentasi gereja Katolik, Romo. Damai sejahtera buat Anda semua. Di dalam gereja Katolik soal keuangan agak complicated. Umat kolekte sukarela, ya, seikhlasnya. Setelah itu akan diatur, sekian puluh persen dikirim ke keuskupan untuk dana solidaritas antar gereja. Lalu sisanya dikelola oleh paroki, 20% kalau di Jakarta ini ya, 20% untuk dana sosial orang miskin. Jadi gereja harus punya dana sosial untuk membantu orang miskin. 5% untuk kas anak muda, ya. Lalu sisanya baru untuk kegiatan-kegiatan gereja. Tidak ada sepeser pun untuk imam, untuk romo. Wah, jadi dijelaskan begitu di Katolik. Wah, tepuk tangan juga. Yang terakhir agama Yahudi maju ke depan. Ingin sombong juga, ya. Kalian agama-agama di dunia itu suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Islam 2,5%, Protestan 10%, Katolik ngaku 40% buat keuskupan dan 20% buat orang miskin. Di dalam agama Yahudi segala-galanya itu untuk Tuhan. Wah, prinsipnya. Terus ditanya bagaimana caranya segala-galanya untuk Tuhan? Oh, gampang sekali. Berapapun uang yang kami dapat, kami taruh di sebuah tempat, lalu kami berdoa dan mengucap syukur. Setelah itu kami lempar ke atas. Tuhan, semuanya untuk Engkau. Yang jatuh ke bawah untuk kami. Itu orang Yahudi. Lihai, kan? Ngakunya aja untuk Tuhan, ujung-ujungnya buat sendiri sebetulnya. Nah, maksud saya Bapak Ibu, kita hidup ini ya nggak mungkin semua orang jadi orang kaya, nggak mungkin, ya. Dunia ini kayaknya memang sudah diatur, disetting sedemikian rupa oleh Tuhan. Dulu ada film Bruce Almighty beberapa tahun yang lalu, ya. Bruce itu minta sama Tuhan karena dia punya keahlian, kesaktian apalah waktu dalam film itu. Dia minta sama Tuhan supaya semua orang jadi orang kaya. Apa yang terjadi? Duit turun dari langit, dikabulkan oleh Tuhan, ya. Duit turun dari langit, dolar jatuh. Wah, semua orang pada berebut duit. Wah, ngambil berapapun bisa. Singkat kata semua jadi orang kaya. Apa yang terjadi? Tidak ada yang buang sampah, tidak ada yang jualan daging, tidak ada yang jualan sayur, tidak ada yang jaga pom bensin. Dunianya macet ketika semua orang jadi orang kaya. Jadi menurut saya nggak ada teori dunia ini harus jadi orang kaya semua. Nggak ada teori itu. Tapi yang dikaruniai lebih harus bersolidaritas kepada yang kurang. Sedangkan yang kurang kita harus tetap bersyukur bahwa kita bukan orang paling miskin sedunia, ya. Kita bukan orang paling susah sedunia. Jadi menurut saya bersyukur itu penting, ya. Nah, berikutnya yang mau saya ungkap hari ini adalah tentang doa sebetulnya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bahagia itu terkait dengan doa kita. Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo itu pernah pesen sama saya dan tim, ya. Tolong bikinin sebuah pengajaran tentang liturgi yang transformatif. Liturgi yang transformatif. Loh, kenapa Bapak Uskup kok pengen tema itu? Karena ada dugaan bahwa kadangkala doa-doa kita
liturgi kita itu nggak ngefek dengan perubahan karakter dalam hidup kita. Ya. Kita di gereja, di ruang ibadah begini bisa nyanyi-nyanyi sampai angkat tangan kan. Sampai mermelek sedikit tadi saya lihat ya tim pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Wah, merdu dan kayaknya dihayati sekali ya. Tetapi ketika kita sudah di luar gereja, di luar rumah ibadah, apa yang kelihatan rohani di ruang doa ini itu bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Ini yang waktu saya kuliah disebut ateisme praktis. Kita bukan ateis karena di dalam KTP kita ada tulisan agamanya Katolik. Kita percaya Tuhan. Ya. Tetapi kenapa disebut ada gejala fenomena ateisme praktis? Karena kelakuan kita, perbuatan kita sama orang di luar sana itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Tuhan di rumah ibadah. Ya. Tuhan mengajarkan kita saling mengampuni, berdamai dengan orang lain. Janganlah engkau melangsungkan ibadahmu kalau engkau masih teringat, masih punya perkara dengan saudaramu, tinggalkanlah dulu mezbahmu dan berdamailah dulu dengan dia. Kenapa? Di situ Tuhan menuntut apa yang kita lakukan dalam doa kita itu sebetulnya berefek dengan kehidupan kita. Mengapa bisa begitu? Karena kita doanya itu mungkin cuma sepotong dalam artian gini. Kita memahami doa itu kesempatan buat kita menyampaikan kesusahan-kesusahan hidup kita. Memohon kepada Tuhan supaya hidup kesusahan-kesusahanku ini dipulihkan oleh Tuhan. Jadi doa itu dijadikan hanya sebagai untuk tempat kita memohon. Sedangkan doa yang sejati itu sebetulnya adalah kita menjalin relasi cinta dengan Tuhan. Bukan pertama-tama kita minta ini minta itu sama Tuhan. Ya. Nah ini yang kadang-kala membuat kita tidak bahagia dalam beriman. Kenapa? Kita merasa Tuhan kita tidak mengabulkan doa. Tuhan kita tidak sayang sama kita. Karena kok doaku tidak dikabulkan. Ya. Bisa begitu kenapa? Karena ukuran dari kita itu dicintai oleh Tuhan, ini kadangkala kita memakai ukuran materialistis. Jadi ada yang disebut sekarang ini paham teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu adalah Tuhan mencintai kita, buktinya adalah kita sehat, kita rezekinya bagus, kita punya banyak teman yang sayang sama kita, itu namanya Tuhan mencintai kita. Itu teologi kemakmuran. Sebaliknya kalau kita sakit, kita sedang susah, kita sedang berhadapan dengan aneka macam persoalan, kita merasa Tuhan tidak sayang sama kita. Suatu ketika ada bom di gereja Santa Ana Durensawit di Klender. Saya tinggal di situ tahun 2000 bom itu ya. Lalu ada orang pengen ke gereja, dia nyegat bajai. Mas ke gereja, oh silahkan kata tukang bajai itu. Tapi tukang bajai ini sotoy, sok tahu. Dia bawa ibu yang mau naik bajai ini bukan ke gereja Durensawit yang kena bom itu. Tapi dia bawa ke gereja Rawamangun, ke arah sana. Jadi di tengah-tengah sih dia, kalau ke Durensawit ke kiri, Rawamangun ke kanan. Jarak mirip ya. Nah lalu sampai Rawamangun ibunya kaget. Lah kok dibawa ke sini Pak? Lah ibu memang tadi bilang gereja mana? Kan ibu gak bilang gereja mana, kan saya taunya cuma gereja Rawamangun. Udahlah Bu ikut sini aja sama-sama kebaktiannya Katolik tuh kata dia. Malah diajarin. Akhirnya ibu itu jam 9 ikut misa di gereja Rawamangun. Pas jam 9 pagi misa di gereja Santa Ana, ada bom. Lalu dalam sharing lingkungan, 2 minggu kemudian ada pertemuan lingkungan, saya datang, ibu ini kesaksian. Romo, saya merasa Tuhan sayang sekali sama saya Romo. Dia sampai terharu sekali. Loh kenapa ibu? Harusnya saya kayaknya kena bom Romo di gereja Durensawit. Karena saya biasanya kalau misa duduknya itu persis
di posisi yang ada bom itu, nggak berubah. Orang kan kalau misa kan suka tempatnya nggak berubah-berubah di situ terus kan. Itu saya kalau duduk pasti di situ Romo, harusnya mungkin saya kena bom di situ. Saya merasa Tuhan Yesus sangat sayang sama saya Romo. Romo, jangan-jangan Tuhan Yesus nyamar jadi sopir bajai Romo. Dia bilang begitu. Bu, kesaksiannya jangan sampai didengerin korban ya, saya bilang. Karena kalau kesimpulannya itu Tuhan Yesus nyamar jadi sopir bajai buat nolongin ibu, berarti Tuhan Yesus gak sayang sama yang di sono karena lagi sibuk narik bajai ke Rawamangun, saya bilang. Yuk gak boleh konklusinya kayak gitu. Tuhan lebih sayang sama yang sakit terus sembuh, dapat mukjizat, daripada mungkin papa mama orang tua kita yang sakit lalu meninggal dunia. Ya. Maka buat saya kriteria Tuhan sayang sama kita dalam ini terkait sama doa kita sih ya. Kita bisa minta ini, minta itu ya sama Tuhan. Tapi kan yang dikabulkan kan belum tentu persis dengan apa yang kita minta. Bisa terjadi mukjizat betulan. Kalau Anda ngikutin kesaksian di channel YouTube-nya Samadi, itu ada sepasang suami istri ikut ziarah kami ke Medan, HHO Medan. Itu dokter, suaminya dokter, istrinya bukan ya. Tapi suatu ketika istrinya ini jatuh, tulang rusuknya patah 11. Dia sudah bayar ikut HHO Medan, ziarah HHO Medan. Tapi tiba-tiba istrinya itu jatuh tulang rusuknya patah 11 dan itu sudah dikonfirmasi pakai ronsen dan juga CT scan sampai dicek ulang lah pokoknya. Karena yang cerita dokter jadi objektif ya. Kalau Romo mau buktinya hasil ronsen dan ini bisa saya tunjukkan di handphone saya. Nah lalu ceritanya dia ikut ibadat jalan salib online di Samadi. Online acaranya di Samadi, para frater dan Romo di Samadi, dia ikut misa, ikut ibadah jalan salib. Pada perhentian ke-10 dia ketiduran karena tulang rusuk patah dia ketiduran karena nunggu minggu depan mau operasi kata dia. Ya. Nah perhentian ke-10 dia ketiduran, perhentian ke-12 pas Yesus wafat, itu katanya dia seperti dibangunin oleh Tuhan Yesus pakai jubah putih. Bangun, bangun, bangun. Lalu dia bangun, dia turun dari tempat tidur, dia nyari suaminya. Suaminya kaget kok istrinya bisa bangun dari tempat tidur sendiri dan jalan nyari dia. Lalu akhirnya mereka periksa semuanya udah baik. Ya, dan mereka sekarang bisa kemarin ikut pergi ke Medan itu dengan keadaan yang sangat sehat. Naik-naik tangga dari Danau Toba ke hotel yang di atas itu kan tidak mudah. Tapi dia bisa tetap jalan itu dengan sehat. Ada bapak-bapak suami yang kurang rajin doa. Ya, dia bilang, Romo saya percaya ini mukjizat beneran. Ya, saya orang yang kurang beriman. Tapi kalau dengar cerita Pak Dokter cerita begitu dengan data-data yang ada. Tulang rusuk 11 patah dan sekarang bisa naik jalan ikut ziarah kita ini sehat walafiat. Ini saya percaya mukjizat. Bapak Ibu itu kalau kemungkinan pertama kita berdoa. Kita mohon sesuatu dan terjadi pengabulan doa. Ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua mungkin kita disuruh sabar. Disuruh sabar. Waktunya Tuhan beda sama waktunya kita. Seorang cewek Katolik umur 30 berdoa. Tuhan, saya sudah umur 30 Tuhan. Wajah tidak jelek-jelek amat. Tetapi sampai sekarang gak ada yang mau sama saya Tuhan. Kenapa saya gak punya pacar Tuhan sampai sekarang. Tolong Tuhan berilah aku jodoh yang seiman. Wah, gak bakalan tuh mukjizat Tuhan terjadinya begini. Dia buka mata, bikin tanda salib. Tiba-tiba datang cowok Katolik, will you marry me?
Nggak bakalan gitu loh mukjizat Tuhan menurut saya. Dia disuruh ikut choir dulu OMK, dia disuruh ikut acara anak muda, kenalan, bersahabat, pacaran dengan baik. 4 tahun kemudian nikah pada umur 34 atau 35 tahun. Oh, ini pengabulan doa Tuhan 5 tahun yang lalu. Jadi kayaknya kalau kita memohon rahmat dan berkat dari Tuhan, itu mungkin ada waktu yang harus kita jalani, sabar ya. Tapi ada kemungkinan ketiga yang Anda harus siap. Dan ini menentukan sikap batin kita dalam beriman. Mungkin Tuhan berkata, I have something better in my mind. Aku punya sesuatu yang lain yang lebih baik dalam rencanaku. Ya. Mintanya sehat tapi meninggal dunia. Ketika ibu saya nggak sadar itu di ICU, dokter bilang, Romo harus merawat ibu stroke agak panjang. Ya. Oh siap dok. Maka langsung saya siapkan kamar ibu saya bersihkan, saya perlebar, kamar mandinya juga saya rapiin supaya kalau ibu mandi, ibu dibersihin itu kamar mandinya lebih enak. Saya langsung suruh tukang bangunan beresin kamarnya ibu saya. Tapi besoknya ibu saya pendarahan terus. Seperti orang menstruasi tapi lewat belakang ya. Dan itu hitam pekat. Waduh, dokter bingung. Lalu dokter menawarkan hasil kolonoskopi, kemungkinan pertama itu operasi usus dipotong. Tapi kata dokter, janganlah Romo, itu sama juga mempercepat kematian di meja operasi. Itu kata dokter. Pilihan kedua ada obat yang masukkan ke infus, 1 kali suntikin ke infus harganya 20 juta. Kalau keluarga bersedia dan mampu, mari kita coba. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga itu adalah obat-obatan biasa yang kita punya sekarang di rumah sakit. Tambah transfusi dan sebagainya karena pendarahan terus. Tapi kalau itu enggak berefek, kita hentikan obat-obatan. Yang penting ibu ditungguin oleh keluarga, bisa bersama keluarga terus. Paliatif jadi cara keempat. Saya sepakat maka ke adik saya, cara pertama kita coret, enggak usah operasi. Yang kedua, mari kita kejar, kita usahakan obat itu, ya, semampu kita. Ya. Lalu berhasil 2 kali kita suntikin, ya, tapi ternyata pendarahan lagi, lalu akhirnya meninggal dunia. Tapi waktu itu saya udah siapin, sambil saya nyiapin kamar ibu saya, malam-malam itu saya bikin buku misa requiem untuk ibu saya. Padahal ibu saya belum meninggal. Meninggalnya 5 minggu kemudian. Ya, tapi saya sudah bikin buku misa requiem kematian ibu saya. Satu sisi saya menyiapkan kamar supaya ibu saya nanti kalau dirawat itu bisa lebih nyaman. Satu sisi saya juga menyiapkan kalau ibu saya nggak kuat meninggal dunia, saya sudah siap. Tinggal send ke percetakan yang saya kenal, langsung siang pasti jadi. Maka kalau saya berdoa ibu bapak, kasus dalam keadaan sakitnya ibu saya mohon ibu saya sembuh pasti. Apapun kita lakukan. Tetapi bagi saya harus menyiapkan juga kalau Tuhan punya rencana yang berbeda dengan apa yang saya minta. Maka ketika ibu saya meninggal dunia, ya sudah dalam hati saya ikhlas, ibu udah jauh lebih bahagia, udah banyak berjasa buat hidupan kami anak-anaknya dan terima kasih Tuhan untuk itu semua. Jadi bagi saya ya doa itu juga menentukan kebahagiaan iman kita. Kalau tadi kan kebahagiaan manusiawi ya. Tapi bagaimana sikap batin kita berdoa itu menentukan juga kebahagiaan kita beriman. Ya. Karena ketenangan kita, keyakinan kita tergantung sikap batin kita ketika kita berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan manusiawi kita dan kita mohon sama Tuhan. Maka